bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Nah, berjumpa lagi bareng saya Gina Febriona di Ekonomi Kreatif. Nah, kali ini mungkin sore-sore ada yang sedang santai ya, ataupun yang baru aja pulang kerja, ini saat yang pas sekali untuk Anda nonton Ekonomi Kreatif. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda, karena tentunya setiap harinya ya, setiap hari Selasa kita mendatangkan narasumber-narasumber yang kreatif, kemudian pastinya menginspirasi Anda semua untuk bisa lebih menghasilkan ataupun berkreativitas. Nah, kali ini ya kita akan bahas tentang shibori. Nah, apa sih shibori? Pemirsa tahu nggak apa yang namanya shibori ataupun pernah lihat nggak produk-produk shibori? Nah, salah satunya yang saya pakai ini adalah teknik pewarnaan dari shibori ya. Nah, mirip-mirip tie-dye ya, tapi katanya ini berbeda dengan tie-dye sendiri. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang shibori ini ya. Dan tema kita hari ini mengenal teknik pewarnaan shibori dan cara membuatnya bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Mei Indah Jayanti, seorang pelaku usaha ataupun pegiat shibori. Halo Mbak Mei, apa kabar? Halo juga Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Ini bajunya juga udah pakai apa ya? Teknik shibori ya, dan juga dipadu-padankan dengan beberapa warna kayaknya. Cakep ya. Jadi apa ya? Jadi apa, baju terusan ataupun gadis gitu ya. Baju casual juga bisa. Baju casual juga bisa. Wah, selain ada Mbak Mei di sini juga ada seseorang pegiat sekaligus sebagai pemasaran juga dari produk yang sudah hadir pada hari ini, yaitu Mbak Lisna Rahman. Halo Mbak Lisna. Halo Kak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ini juga saya tebak ini juga pakai shibori tekniknya, bajunya. Bukan. Bukan. Ini. Tapi mirip. Mirip, tapi ini yang printingnya. Oh, ini kalau yang kita ini kan printing. memang handmade-nya. Oh gitu. Seperti batik ada tulis dan printingnya. Oh begitu, I see. Oke. Nah, mungkin banyak yang belum tahu juga apa sih teknik pewarnaan shibori. Saya juga baru tahu ya. Jadi kali ini kita akan mengetahui lebih dalam bagaimana caranya membuat satu produk, baik itu baju ataupun tas yang ada di belakang nih, pemirsa bisa lihat ya, dengan menggunakan teknik shibori. Mungkin saya dari Mbak Mei dulu ya pemirsa ya. Nah Mbak Mei, sebenarnya teknik pewarnaan shibori ini artinya apa ya? Nah, sebenarnya sih shibori ini itu kalau di Indonesia kita itu mengenalnya seperti jemputan. Jemputan? Iya, ya. jemputan kalau di Indonesia. Nah, teknik shibori ini itu berasal dari Jepang. Oh gitu. Nah, bisa dibilang shibori ini batiknya orang Jepang. Iya, pada zaman dahulu mereka itu seperti ada, kalau kita bilang batik tulis, batik tulisnya Indonesia, di Jepang namanya shibori. Nah, shibori juga ini banyak tekniknya. Salah satunya seperti Mbak gunakan ini namanya teknik arasi. Setiap motif kan beda-beda. Yes, tekniknya juga berbeda. Seperti yang saya gunakan ini teknik yang namanya nui. Teknik nui. Mungkin Mbak Mei boleh ditunjukkan sedikit bagian lengannya ya. Iya, boleh. Teknik apa tadi nih? Ini nui. Nui. Teknik ini nui berarti arasi. Arasi lebih lurus-lurus ya pemirsa ya. Arasi itu seperti Bisa artinya badai. Ya. Oh badai, angin gitu ya. Arasi, iya. Itu arasi. Oke, kalau teknik nui dia itu seperti main jarum tangan, jelujur-jelujur gitu. Iya, ada bentuk bulat-bulat gitu ya. Iya, ada motif yang lain gitu. Oke, terus dan ada beberapa motif yang lain seperti kumo, ada mokume, ada itajime, ada banyak-banyak lah. Ini seperti ini, ini namanya apa? Kumo. Ini yang ini kanoko, yang ini kan sama nih seperti saya gunakan nih. Nih, yang ini nui dan mokume itu hampir mirip. Iya. Hampir mirip, cuman beda di teknik pembuatannya gitu. Oh, ternyata tekniknya sendiri banyak ya pemirsa. Banyak. Ya? Nah, itu misalnya di arasi. Nah, arasi itu ada lagi penjabarannya. Kanoko ada lagi namanya gitu. Jadi kalau kita bahas tuh bisa jadi panjang gitu. Yes. Sebelum kita bahas lebih dalam soal apa saja sih teknik-tekniknya ataupun motif-motif dari shibori ini ya. Mungkin saya pengen tahu Mbak Mei ini sebenarnya sejak kapan sih berkecimpung ataupun serius untuk buat satu produk dari teknik pewarnaan shibori ini? Sebenarnya sih awalnya teknik shibori ini saya pelajari waktu kuliah.
ada mata pelajaran, ada mata kuliah itu tekstil. Tahun berapa tuh? Saya kan tamat 2009. Iya. Kurang lebih pelajarannya tahun 2010 lah itu diajari sama dosen tekstil. Lumayan udah lama juga ya? Lama. Iya, Jadi dari situ kita taunya menggunakan bahan alam. Nah, bahan alam. Cuman kalau kita mau mempraktekkan atau mengapresiasikan ke anak didik itu bahan alam tuh kurang efisien karena bahan alam itu kan memerlukan waktu yang panjang. Bahan alam tuh dari mana misalnya? Misalnya pewarnaan dari kunyit, Oh, manggis, apalagi daun jati, Yes. warna-warna alam lah gitu. Iya. Karena kurang efisiennya tadi waktu. Waktu itu bisa berhari-hari. Jadi kita punya inisiatif menggunakan bahan kimia, bahan sintetis lah nih. Jadi kita menggunakan bahan sintetis, tapi tekniknya tetap menggunakan teknik shibori. Dari situ saya awalnya itu mempraktekkannya ke siswa magang. Kebetulan ada kan siswa-siswa dari SMK yang magang di tempat usaha saya. Jadi dari 1, 2 ternyata makin lama makin kesini peminatnya banyak. Jadi peminatnya banyak. Ada dari sekolah, ada dari dinas, di Sprindak juga pernah, kan? Dari situlah kita coba mengembangkan. Dan dari yang motifnya sedikit, lama-lama kita pelajari jadi lagi. Jadi banyak motifnya ya. Kita kreasikan juga. Wah, luar biasa. Kalau Mbak Lisna sendiri kan Mbak Lisna ini berarti bersama-sama dengan Mbak Me ya untuk memasarkan produk ini gitu ya. Nah, kalau Mbak Lisna itu ketemunya kapan tuh? Tahun berapa sama Mbak Me? Kok bisa tertarik gitu ya ikut Mbak Me untuk mempelajari sekaligus memasarkan juga? Nah, pada saat itu 2020. Jadi saya sering ibu ini sering posting di Instagramnya, sosial media ya. Sosial media. Jadi saya ngeliat gitu, scroll, terus saya lihat sendiri ada ketertarikan gitu. Unik gitu ya. Unik gitu. Ini kok bisa seperti ini pewarnaannya. Terus motif-motif dari bunganya kita bisa bentuk sendiri gitu. Jadi ikutlah ya. Jadi ikut bergabung. Awalnya itu memang belajar dari nol. Ya, saya nggak tahu sama sekali apa sih itu shibori, apa itu teknik pewarna itu tidak tahu. Tapi semenjak belajar sama Ibu Me, ya udah bisa sekarang. Mengerti dan ikut juga gitu untuk memasarkan. Baik. Itu belajarnya dulu berapa lama? Belajarnya setahun. Setahun ya, sampai benar-benar bisa menghasilkan satu produk ya. Masih ingat nggak produk pertama yang dibuat itu apa? Produk pertama kita dibuatnya di kain ya? Iya, di kain. Motif apa terus tuh? motif itajime. Ya. Itajime. Paling gampang motif apa sih sebenarnya Mbak Me? Paling gampang dibuat? sih kanoko. Kanoko yang mana tuh? Ini hanya mutiara, ikat karet tuh udah. Mutiara diikat-ikat gitu? Iya nih, ini kan kain nih, mutiaranya kita masukin, langsung kita ikat kayak zaman dulu kita suka ngikat uang logam nggak di baju, ditaruh di sini. Oh gitu, teknik itu paling ikatan. Mbak Me, perbedaannya dengan tie-dye apa ya? Nah, perbedaannya itu tie-dye lebih bermain di warna. Kebanyakan tie-dye itu identik dengan lebih dari 2 warna. Nah, kalau di shibori sendiri dia warnanya kebanyakan tunggal satu, tapi bermain di teknik motifnya. Jadi kebanyakan orang ini tie-dye, padahal bukan, beda. Nah, jemputan sendiri juga berbeda, tapi jemputan itu termasuk ke dalam motif shibori tadi. Nah, shibori. Jadi kalau di jemputan namanya itu, kalau di sini namanya ini kanoko, ada lagi nanti jemputan, kalau jemputan kan mawar belilit, mawar ganda. Nah, di shibori juga ada namanya gitu. Oh begitu, iya ya. Kalau misalnya di tie-dye itu lebih banyak warna dan dililit-lilit, jadinya memang satu motif aja yang garis-garis gitu ya. Kebanyakan kalau sekarang tuh baju daster, baju Hawaii, baju santai ke pantai. Benar. Tapi kalau shibori sendiri dia warnanya lebih identik tunggal dia. Tunggal dia ya, hanya satu warna gitu ya. Tapi ada beberapa yang memang dia menggunakan beberapa motif, beberapa warna, seperti motif seka. Seka itu terdiri dari itajime juga, motif itajime, tapi digunakan beberapa warna, tergantung selera sih. Ada yang suka kita buat 2 warna, 3 warna gitu. Tapi yang namanya shibori tetap bermain di teknik pembuatan motif. Jadi teknik seperti kalau kita umpamakan batik tulis itu. Cantingnya besar kecil, motifnya itu seperti apa gitu. Nah, ini shiborinya
seperti itu gitu. Oke, aku mau tanya Mbak Lisna lagi nih. Mbak Lisna, untuk membuat satu motif ya dalam selembar kain gitu ya, itu membutuhkan waktu berapa lama sih? Oh, 1 hari juga selesai. 1 hari selesai ya? Karena hanya mengikat saja. Susah nggak sih? Tidak susah. Tidak susah. Oh, berarti kita semua pemirsa bisa dong ya belajar membuat teknik shibori ini ya. Iya, benar. Oke, kita mau tanya langsung, gimana sih cara membuat satu produk lembar kain teknik shibori ini? Mungkin Mbak Mei boleh jelasin awal mulanya kita membuatnya gimana? Nah, kalau membuatnya itu kita harus tahu dulu motif apa yang mau kita buat. Oke. Nah, karena ada motif yang memang 30 menit bisa selesai, ada motif yang memang harus seminggu baru selesai. Wah, lama juga tuh. Iya, baru lebar kainnya berapa meter, kita harus tahu dulu gitu. Standarnya berapa meter kita buatnya? Kalau saya buat 2. 2 meter ya? 2 meter standarnya untuk belajar. Oke. Terus lanjut. Misalnya kita Jadi udah pilih yang nih motif yang paling mudah lah, yang paling mudah itu tadi kanuko. Kalau yang ini gimana? Yang ini pun juga mudah, dia menggunakan pipa paralon. Pipa paralon. Jadi kainnya itu kita lilit seperti memeras. Memeras gitu tapi ya. kita giniin lah gitu. Kita lilit di pipa tadi. Aku udah bisa bayangin dia disatuin gini ya, misalnya Iya, kan, baru dililit putar-putar. Kita ikat lagi pakai tali rapia. Pakai rapia, Sampai dimasukin. padat, nggak dimasukkan ke pipa, Jadi? tapi di luar, Di dililit luarnya. di luar. Oh, dililit di luar. Iya, ini seperti pipa, kita lilit kain tadi, Nah, di pipa tadi. tadi baru kita ikat pakai tali. Oh begitu. Terus Itu yang lanjut. arasi. Kalau yang kanuko dia bulat-bulat yang seperti ini tadi pakai mutiara. Pakai mutiara. Mutiaranya Tapi berarti dikit aja. satu-satu gitu. Kalau itu tergantung motif. Boleh kita bentuk dulu motif bunga. Jadi setiap garis itu kita kasih ininya gitu. Atau mau motif lurus-lurus itu kita sih yang membuat motifnya gitu. Nanti kita lihat juga videonya ya. Boleh, Karena ada juga di visualnya nih pemirsa cara membuatnya. Jadi pemirsa juga bisa lihat ya, nanti kita lihat ya. Tapi saya pengen tahu penjelasannya dulu nih Mbak Mi ya. Jadi nanti itu kan udah dililit, udah diatur juga kalau yang pakai koin, pakai jarak. Terus setelah itu apa lagi? Baru kita warnai. Nah, ada pewarna sintetis tadi yang kita larutkan ke dalam air, dia merubah warna. Jadi kain yang udah kita motifik, kita celupkan ke wadah yang udah diberi warna tadi. Nah, jadi udah setelah udah diwarnai kita jemur, Udah gitu tiriskan, aja ya? udah jadi. Wah, Simple. gampang sebenarnya, mudah ya. Boleh. Kalau memang mau belajar gitu. Oke. Berarti Mbak Mei ini juga udah buat kelas ya? Udah ada kelas. Udah ada kelas? Oh, Kebetulan saya juga keren banget. buka kursus. Buka kursus ya? menjahit. Wah, ini memang shibori ini punya pesona kreativitas yang tinggi ya kalau kita lihat ya, karena Mbak Mi juga Unik dia, udah unik punya dia. kelas sendiri. Berapa orang sih yang belajar di kelas Mbak Mi? Kalau dia untuk menjahitnya sendiri tuh kurang lebih 30 ya. 30. Tapi karena fleksibel dia nggak pernah ketemu. Nah, jadi Waktunya fleksibel fleksibel. tuh waktunya bebas. Kapan anak murid bisa datang. Karena saya standby dari pagi sampai sore, saya standby di lokasi. Iya. Oh, begitu. Baik. Dari tahun berapa tuh Mbak buka kelas? 2015. Oh, udah banyak berarti muridnya dari dulu ya? Iya, 2015. Wah, luar biasa. Tapi nih saya tanya sama Mbak Lisna. Mbak Lisna, ini kan berarti kalau makin banyak nih ya murid Mbak Mei, pasti banyak yang lulus juga ya, udah pada pandai, udah pada pintar gitu ya, buat produk sendiri. Mbak Lisna sebagai marketing ataupun pemasaran produk gitu ya, untuk ngejualnya sendiri apa enggak menjadi tantangan tersendiri karena makin banyak orang yang jual, jadi makin susah untuk ngejualnya, gimana kalau menurut Mbak Lisna sendiri? Kalau untuk teknik marketingnya sih kita memang dari memanfaatkan sosial media ya Mbak ya. Jadi sekarang kan lebih gimana ya, setiap orang punya gadget gitu. Iya. Jadi selalu lihat sosial media ya, lihat jadi, foto, oke. Jadi kita posting aja, orang kadang nanya gitu, Mbak ini kok cantik banget, ini gimana ya gitu. Kalau misalnya kamu belajar boleh silahkan di sini aja gitu. Berarti sebenarnya tidak berpengaruh juga ya, makin Tidak. banyak yang jual juga Rezeki punya masing-masing gitu. Bener, rezeki ada, Nggak perlu ditakutkan Mbak. masing-masing, nggak perlu ditakutin ya. Iya. Makin banyak yang berkreatif juga makin bagus ya sebenarnya. Oke. Nah, Belajar kita.
saling belajar. Iya, motif baru, muncul motif baru nih, kita pelajari lagi. Muncul motif baru, kita pelajari gitu. Oke, oke. Kalau Mbak Mei, tapi kalau untuk kainnya sendiri ada kain khusus nggak ya untuk teknik pewarnaan shibori ini? Kalau saya sih khusus menggunakan bahan yang daya serapnya bagus, tuh katun. Yang memang khusus untuk batik tulis gitu, karena kainnya juga dingin kan. Iya, iya. Karena kita lihat juga, kalaupun motifnya cantik, tapi kalau di badan nggak enak gitu pakainya kan kurang gimana gitu. Jadi kita pilih yang memang bahannya itu nyaman dipakai untuk semua kalangan gitu. Untuk anak-anak bisa, untuk orang dewasa juga bisa gitu. Oke, Mbak Risna. Jadi sosial media udah semua ya? Udah. Gimana nih respon masyarakat ya setelah Mbak Risna memperkenalkan produk-produk ini? Sampai sekarang sih ya responnya ya bagus-bagus aja, Mbak. Kadang ada orang karena saking penasarannya emang selalu tanya gitu, pengen ikut belajar gimana caranya kayak gitu. Sampai ingin belajar juga Ikut ternyata ya? belajar juga. Oh, oke. Baik, nanti kita mau tanya lagi nih ya sama Mbak Lisa sama Mbak Mei, karena makin semangat juga saya pengen ikut belajar gitu ya pemirsa ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita break dulu sejenak ya, tetap di Ekonomi Kreatif. Ya, pemirsa masih di Ekonomi Kreatif dan kita masih bersama dengan Mbak Mei dan juga Mbak Lista di sini ya untuk ngobrolin soal teknik pemakaian ataupun teknik pembuatan shibori dan juga cara membuatnya bagaimana gitu ya. Nah, tadi udah dijelasin sedikit sama Mbak Mei gimana sih cara buatnya gitu ya. Nah, kali ini saya mau tanya lagi nih sama Mbak Lisna. Mbak Lisna, untuk mempromosikan produk-produk shibori ini gitu ya, itu sejauh ini sampai kemana aja Mbak? Nah, sejauh ini promosinya kita itu udah sampai ke luar Sumatera ya. Oh, udah. Terus udah sampai ke Sulawesi, ke Jeneponto. Oh, jauh juga ya Iya. sampai Sulawesi ya. Iya. Wah, keren. Nah, kalau produk-produknya sendiri ini ada apa aja Mbak Mei? Selain yang kita pakai nih ada jaket, kemudian bisa buat baju. Produk sih bebas karena kan ini dia kain. Untuk yang udah saya produksi sih biasa sendal, Iya. sendal seperti tas, pouch, jaket, baju gitu. Karena ini kebanyakan sih jaket sama baju sih, baju-baju pesta, baju rumah casual gitu. Yes. Oke. Tapi kebanyakan pesen kain. Kain ya. Jadi mereka sendiri yang memilih mau produk apa gitu. Mereka mau olah lagi gitu Iya, ya. mereka olah sendiri. Oke, Gitu. Kembali ke kelasnya Mbak Mei. Tadi kan Mbak Mei bilang udah banyak banget siswa yang bahkan sampai lulus gitu ya untuk membuat produk gitu. Untuk usia sendiri, usia berapa sih yang biasa belajar sama Mbak Mei? Kalau usia sih berkisar anak SMA ya, anak SMA sampai ya ibu-ibu rumah tangga. Berkisar sekitar 40 gitulah. Iya, ini jadi apa ya, pilihan yang cerdas juga untuk kita para ibu-ibu di rumah yang ingin mencari kreativitas. Ya udah, kita harus mengenal teknik pewarnaan shibori ini ya. Benar. Karena memang gimana nih kalau Mbak Lisna sendiri ini menjanjikan nggak sih bisnis ini? Oh, sudah pasti menjanjikan, Sudah pasti Mbak. ya? Soalnya saya sendiri sudah mengalami, udah di situ gitu. Wah, keren. Menjanjikan banget gitu. Menjanjikan banget ya, pakai banget ya. Apalagi untuk ibu rumah tangga Iya. gitu kan, yang waktunya itu kita bilang kalau 24 jam itu kurang gitu ya. Kalau ibu rumah tangga. Jadi untuk produk ini sendiri tuh bisa dikerjakan selingan waktu yang pada waktu bisa dikerjakan gitu. Oke. Kalau begitu, karena kita penasaran nih pemirsa ya, kita mau lihat dulu gimana sih teknik pembuatan dari shibori ini. Ini dia. Nah, ini di mana nih Mbak Mei? Nah, ini anak magang nih. Oh iya. Nah, ini anak magang nih. Cantik warnanya ya, warna Iya. ungu ya. Kalau warna itu selera masing-masing sih. Ada marun, ada banyak. Iya, Nah, ini itu juga ya. Iya. Ini sedang apa nih? Nah, itu proses pembukaan. Setelah udah kering, kita buka lagi pengikat-pengikatnya. Oh, itu yang dari pipa itu ya? Iya, itu yang dari pipa yang arasi. Arasi Nah, itu ya. mereka menggunakan dua warna itu. Ada warna merah dan biru dongker. Tergantung selera juga ya. Iya. Tapi sebenarnya cuman 1 sampai 2 warna saja Iya. sebenarnya shibori ini ya. Jarang sih yang mau banyak. Yes. Nah, ini Nah, ini proses pewarnaannya. apa? Pewarnaan. Teknik pewarna. Untuk pewarna. Oke. Terus Dia mewarnainya juga tergantung motifnya. iya.
Oke. Nah, Ini- rata-rata itu siswa-siswa anak SMA Iya, yang masih untuk khususnya sih di bidang fashion ya, Tata Busana, SMK Tata Busana. Oke. Nah, itu dia mewarnainya. Dan biasanya ini kalau pewarnaan ini kan didiamin dulu ya. Berapa lama itu diaminnya, Mbak Mei? Tergantung sih, karena kan tingkat kecerahan warna itu selera masing-masing. Ada yang mau biasa aja warnanya nggak terlalu pekat, nggak usah lama-lama gitu. Atau mau pekat banget gitu kan, agak lama kita rendam. Tapi biasanya nggak terlalu lama sih, 1-3 menit aja udah. Oh cepet lah berarti ya Cepat. kalau 3 menit ya. Iya, yang lama itu pembuatan motifnya. Pembuatan motif. Iya, Maksudnya gimana tuh Mbak Mei? kan kayaknya masih putih nih Iya. sebelum diwarnai. Kita motifi dulu. Nah, membuat motif itu tadi yang lama. Dimotifin manual gitu? Manual. Iya, serba manual. Maksudnya seperti apa Mbak? Pakai jarum tangan. Itu kalau tadi kan pipa, kita lilit pakai di pipa tadi. Kebetulan berarti itu proses melilitnya itu yang lama ya Mbak kalau ya? melilit kebetulan enggak. Enggak. Yang seperti yang lama itu seperti yang saya gunakan. Oke. Mokume adalah. Nah, Nah, itu ini kita ya. buka ya. Ini Ini yang itu pembukaan. arasi. Masih arasi ya? Iya. Kalau untuk jemurnya sendiri berapa lama Mbak Mei? Tergantung cuaca juga sih, nggak terlalu lama. Kalau terlalu panas juga nggak bagus sih. Angin-anginkan aja kering kok. Oke, itu dia jadi iya, ya. itu Kalau arasi, cowok tuh, iya. cowok biasanya mau putih hitam gitu ya. Iya. Nah, seperti itu motifnya arasi seperti jaket yang Mbak gunain. Nah, itu kita bukai. Itu motifnya beda lagi. Nah, itu motif apa? kumo. Kumo menggunakan 2 warna. Oh iya, beda lagi nih ya, bulat-bulat Iya, gitu beda, ya. Iya. Motif kumo. Ini kumo. Oh ini yang proses ngikat-ngikatnya itu Iya, ya, dia gampang diikat, ya. dililit menggunakan jarum tangan. Nah, ini beda lagi. Kalau ini motif apa Mbak? Tipe apa itu, tunggu? Belum kelihatan. Belum dibuka. Nah, kita belum tahu karena belum dibuka Jadi motifnya. proses setelah selesai dijemur ya Iya, berarti? setelah udah kering kan baru kita buka. Itu kayaknya kanoko tadi ya. Kanoko ya. Ini Nah, juga. itu dia kayaknya putih, baru kita warnai. Warnai. Jadi sebelum diwarnai kita rendam dulu, kita basahi dulu pakai air biasa. Lembab ya. Jadi proses pewarnaan itu dalam kondisi lembab. Iya. Supaya apa Mbak? Supaya daya serap warnanya bagus warna gitu. Oke. Iya. Wah, asik ya ternyata ya. Asik sih cara main-main buatnya warna ya. gitu. Ini juga Iya. pada antusias ya untuk buat. Ya, ini anak-anak magang dari SMK kan. Kebetulan juga anak SMK dari luar kota juga banyak peminatnya. Wah, iya. dari luar kota Iya, juga ada dari datang? Aceh. Wah, keren ya. Aceh, Stabat. Jauh-jauh coba Jauh, iya, ada belajar dari ini gitu ya. Kisaran, iya. Oke. Nah, itu dia ada yang sistem hanya di percik-percikkan juga. Itu motif apa kalau yang percik-percikan itu saja? abstrak sih. Abstrak ya. Abstrak karena kan yang namanya itu kan kita tidak bisa memastikan jadinya apa, abstrak dia. Karena kan apa namanya? Selera itu seni, ini kan seni itu berbeda gitu. Oke, itu dia ya pemirsa ya, teknik-teknik ataupun cara membuatnya. Kalau pemirsa juga penasaran, pengen buat, pengen belajar, silakan nanti sama Mbak Mei dan juga Mbak Lisna di sini ya. Oke, ke Mbak Lisna lagi nih. Mbak Lisna, ada tantangan-tantangan sendiri nggak dalam memasarkan produk ini? Oh, udah pas ada lah, Kesulitannya tantangan ada nggak? kesulitannya. Oh, misalkan kayak fasilitas kita misalnya laptopnya atau SDM masih Susah ya. Susah. Bahan bakunya di Medan susah. Oh, untuk bahan baku ya Jadi ternyata kita ya. harus pesan dari Jawa. dari Jawa. Padahal peminatnya banyak ya. Lumayan banyak. Oke, Malah yang dari luar kota itu yang pesan gitu kan. Yes, dalam seminggu tuh kira-kira harus membuat berapa produk, Mbak Mei? Kalau kebanyakan sih pesan yang bahan mentah sih ya, bahan mentah sebelum dijadikan produk gitu. Iya. Itu biasanya sih 40 piece gitu. Wah, lumayan ya. 50 piece gitu. Tergantung beda-beda sih setiap. Karena kan kebanyakan yang pesan tuh dari dunia pendidikan untuk bahan praktek siswa-siswanya gitu. Oke, baiklah ya. Ini seperti teman-teman kita nih, Kikustik juga abang-abang kita di sana juga sedang memakai baju
dari ini ya jaket Shibori yang ya. sama Iya, saya jaketnya gitu ya, Shibori. teknik pewarnaan Shibori ya. Ini gimana nih? Cuman Wira sendiri yang nggak pakai. Wira, menurut Wira gimana? Bagus nggak? Bagus. Bagus ya. Ini kayak sebenarnya kita bisa lakuin di rumah ya. Cuman kalau teknik yang berbeda pasti Hasilnya beda ya. kesannya beda dan desainnya pun jadi beda. Kalau kayak gini kan jadi lebih kekinian kan. Yes. Yang ini Betul, bagus betul, nih, betul. ini juga bagus. Bagus Yang ya. kakak pakai juga matching sama intinya. Matching bendonya. sama beda ya, pas Iya. banget loh, bener. Wira mau tanya apa kira-kira? Penasaran sama yang mana? Untuk ini Produksi Bori. produksi apa ya? Kayaknya udah ditanyain sama Gina semua tapi kayak untuk produksi yang seperti ini peminatnya itu kalau kita di Medan itu tingkatnya tinggi atau memang yang biasa-biasa aja karena kan mau pasti orang juga bisa pikir saya juga bisa buat di rumah gitu. Tapi kalau untuk dari orang kakaknya sendiri untuk Di Medan sendiri ya namanya? gimana? Crowdednya tuh gimana Mbak Mei kalau di Medan? Kalau untuk di Medan sih, kalau untuk kaum pasar umumnya ya gitu, itu memang masih kurang. Karena peminatnya lebih tinggi di dunia pendidikan, memang khusus untuk praktek anak-anak siswanya tadi gitu, siswa-siswa pendidikan, ada yang dari mahasiswa. Kalau kita tahu lah ya, kalau umum itu kan cari yang kalau bisa murah, cantik gitu. Karena memang ada juga Shibori yang printing gitu. Jadi motifnya juga bagus, bisa lebih murah. Karena ini kan memang manual, handmade. Harganya berbeda gitu. Yes. Kalau misalnya manual lebih mahal ya pasti? Lebih mahal, karena kita bisa request warna, request motif. Tapi saya penasaran sebenarnya mahalnya itu berapa sih range harganya gitu? Kalau untuk satu lembar ini kita lihat motifnya. Kalau motif yang standar itu kalau jadinya itu sekitar 2,5, 250.000 itu yang paling murah gitu. Kalau yang motif yang sulit-sulit, nah itu bisa sampai 500.000 ke atas gitu. Wah, lumayan juga ya. Tapi kalau jaket saya yang saya pakai ini kisaran harga berapa nih? Kalau yang ini untuk motifnya aja nih ya, bahan baku, bahan mentah nih motif aja itu sekitar 2,5-an. 250.000 ya. Kalau misalnya mau dibuat produk lagi, apapun, beda silakan lagi. by request gitu ya. Request. Mau buat apa? Seperti yang di belakang tuh boleh diambil Mbak Mei. Salah satunya, Yang silakan mana nih? boleh diambil dulu. Ini yang ini ya, Iya. biar matching Mbak Mei sama saya. pakai tangan aja. Pakai boleh. tangan bisa nggak ambilnya di nggak nyampe gini? ya? Nah, oke. Nah, nih ya. Ini kita tunjukin dulu lebih dekat ya pemirsa ya. Ini ada salah ini satu. kalau ini dia kainnya nih. Kainnya yang itu ya. Ini kain teknik apa mentah. tadi? Teknik Kalau ini teknik nui. nui ya, teknik Iya, nui pemirsa. Ini dan ini tali panjangnya juga ada. Jadi kayak fashionable banget gitu ya. Jadi nggak- bisa request warna juga. Suka mungkin motifnya suka tapi warnanya nggak suka. Oh, bisa jadi request warna. request warna. Oh, ada telepon masuk, kita angkat dulu. Halo? Halo, iya Bapak, dengan siapa di mana Pak? Halo, saya Matthew di Medan. Oke, Pak Matthew di Medan, silakan. Saya mau tanya sama narasumbernya untuk pencucian kain Shibori ini amannya pakai deterjen atau pakai sabun colek, sabun telepon ya? Apabila digabungnya dengan pakaian lain, luntur nggak ya? Oke. Itu aja ya Pak begitu. Matthew ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wah, Terima kasih Mbak Gina, terima pas kasih banget. narasumber. Selamat sore. Sore. Wah, ini pas banget nih pertanyaannya. Perawatannya gimana? Susah nggak? Apakah bisa luntur? Karena kan kadang-kadang ada beberapa kain yang luntur gitu ya. Iya. Gimana? Kebetulan karena kita menggunakan bahan sintetis dari yang udah saya coba gitu kan beberapa tahun ini, untuk awal luntur, tapi karena kan biasa kalau batik itu awal-awal aja yang luntur, setelah itu nggak luntur lagi, hanya membuang pewarnaan di awal aja. Ya, oke. Terus cara perawatannya untuk mencucinya bagaimana? Pakai sabun khusus? Deterjen nggak, bebas. Oh, bebas. Seperti baju-baju biasa. Oh, berarti nggak nggak sulit ada. ya untuk Nggak. perawatan sendiri Iya, bener. seperti baju biasa, Iya. cuman untuk pencucian pertama sekali. Iya, seperti batik-batik pada umumnya. Pertama kita beli batik kan pertama cuci itu tetap mengeluarkan warna. Yes. 1 atau 2 kali cuci aja, setelah itu bebas. Seperti baju-baju kita gitu, nggak ada luntur gitu. Kalau untuk bahan dingin, higroskopis, nyaman lah untuk semua kalangan gitu. Oke, jadi Pak Matthew gampang banget, jadi silakan langsung aja dibeli. Ada aja ya. Nah, jadi ini memang keren banget. Jadi kalau misalnya jalan ya kemanapun,
tetap fashionable ya, tapi unik gitu ya. Limited untuk edition motifnya. ini. Limited edition karena Iya. satu Hanya satu. motif, satu tas gitu ya, nggak akan Iya, sama. nggak akan sama. Kalau kita buat lagi pun belum tentu motifnya seperti itu. Ya, bisa jadi bulatannya di tengah Iya, gitu ya kan. benar. Bener. Oke. Nah itu dia ya. Saya mau ke kain yang di depan nih. Ini ada beberapa warna. Jadi kalau soal warna itu kan bisa request ya Iya, pemirsa ya. request. Nah kalau ini kan nah ini motifnya berbeda Beda, dari yang ini sebelumnya. Shibori. Kita mau jelasin dulu yang satu ini supaya pemirsa juga kenal sama teknik Shibori. Ini ada garis-garis sama ada bunga-bunga seperti daun gitu ya. Nah ini ditempelin daun atau gimana sih? Enggak, kita motif. Jadi kita seperti melukis, kita gambar dulu. Oh, gambar dulu. Di kainnya tadi. Nah, yang bunga ini namanya tekniknya kumo. Kumu. Ah, yang garis ini tekniknya mokume. Mokume. Jadi dia menggunakan Digabungin. dua teknik. Iya benar. Yes. Oh, berarti dibuat dulu satu-satu Iya, ribet banget iya, dong. memang. Tadi handmade. Beda printing ya. Jadi maksudnya itu diginiin, maksudnya diwarnain sedikit gitu? Enggak. Bukan. Jadi kita gimana? gini. Gimana nih ya, gimana? Coba nih. tunjukin dulu sama kita gimana. Jadi ini caranya. kita apa dulu? Gambar dulu di kain. Kita buat bentuk bunga. Ini kan kita awalkan ini putih ini semua. Yes. Kita gambar bunga. Jadi kita jelujur, kita jahit tangan dulu. Baru kita kerut, kita lilit pakai benang tadi. Oh, jadi gitu. satu-satu kita motifi. Ini benang-benangnya kebetulan masih ada nih. Nah, Iya, nih. oh dijahit dulu, Iya, dijahit dulu. dipadetin, Pakai tangan. baru kita kerut. Udah siap diserut. semua, baru kita warnai. Oh begitu caranya. Jadi ngerjainnya satu-satu. Bagus ya, keren ya. Sama seperti ini. Sebetulnya Iya. ini motif bunga, daun. Yang ini kotak. Tapi tekniknya sama. Iya. Sama-sama kumu, hanya bentuknya yang berbeda. Oh kita bisa buat bentuk apapun Iya, ya, kita tapi dengan teknik kumu tadi. Iya bisa. Oh, teknik begitu. kumu. Jadi bentuknya Oke. bisa beda-beda. Baiklah pemirsa. Warna juga bisa request gitu. Yes. Oke, kalau gitu pemirsa kita mau break lagi ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke pemirsa, masih di Ekonomi Kreatif dan terima kasih untuk Anda yang masih setia menyaksikan kita. Dan buat yang baru bergabung juga selama menyaksikan ya, kita tentunya masih membahas tentang teknik pewarnaan shibori dan juga cara pembuatannya. Nah kali ini masih bersama dengan Mbak Mei dan juga Mbak Lisna ya. Kita kayaknya udah makin kenal, makin banyak tahu ya bagaimana cara membuat dan juga motifnya ya. Dan mungkin ada yang ingin tahu juga gimana sih cara pemasaran ataupun strategi pemasaran dari teknik-teknik shibori ataupun produk-produk dari shibori ini ya. Mungkin Mbak Lisna boleh dijawab. Biasanya Mbak Lisna gimana nih cara pemasarannya supaya banyak orang-orang yang belum tahu nih awalnya jadi tahu gitu Nah, gimana? awalnya kitanya ikut ini ya pameran gitu ya. itu. Oh ikut pameran-pameran juga ya? Oh, ada dari Oke. dinas ini. Dinas Dari dinas ya. Biasanya itu di mall-mall gitu ya? Iya di mall, Oke. di lapangan, UMKM gitu. Ikut UMKM Jadi kita juga. kenalkan dulu ini produk shibori seperti ini gitu. Bisa membuat tas, buat jaket. Yang belajar ke kita juga bisa gitu. Oh oke. Nah awal-awal mulanya pasti banyak yang penasaran juga ya. Iya benar. Ini warnanya dari apa ya? Pasti banyak yang kira tie-dye ya? Iya benar. Padahal Banyak yang sebenarnya bilang, "Ini tie-dye," berbeda. itu, Padahal beda. Berbeda gitu ya? Oke. Tapi setelah dijelaskan, oh iya benar-benar beda gitu kan. Karena kan tie-dye itu memang lebih dominan ke warnanya banyak gitu. Iya. Motifnya pun gitu-gitu aja sih. Motifnya kan. gitu-gitu aja, tapi Iya. kalau shibori berbeda-beda Banyak. motif gitu, banyak gitu ya. Kalau yang di tengah ini saya penasaran juga, oh ada telepon, kita angkat dulu ya. Halo? Halo, Iya Bapak, dengan siapa di mana Pak? Bapak Mahmud dari Binjai. Oke Bapak silakan. Ini mau nanya, ini kain shibori ini bisa digunakan lebih keren tuh di cowok tuh baik jadi kaos atau kemeja atau gitu. Seperti apa ya? Oke, itu aja Pak? Ya itu aja. Ya, makasih ya Bapak. Thank Ya, you. terima kasih. Oke, nah biasanya kalau produk fashion ya pemirsa ya, kebanyakan kan perempuan, cewek gitu ya, tas kayak apa namanya baju-baju casual dipakai untuk pesta juga bisa ya kan. Nah kalau misalnya cowok itu gimana Ibu? Apakah bisa dibuat kaos juga? Kalau untuk kaos biasanya
kaosnya bawa sendiri. Kaosnya bawa sendiri. Oh, Jadi dia bawa kaos sendiri. kita mau belajar nih atau mau request kan jenis kaos kan banyak nih. Ya. Nah, jadi mau request ini bahan kaosnya, motifnya apa, warnanya apa. Jadi kita yang buat motif, kita yang mewarnai. Kalau itu bahan kaos atau customer minta udah dari kami semua. Mereka terima bersih. Atau biasa bisa untuk sebetulnya ini bisa untuk apa aja sih? Untuk kemeja bisa, jas juga bisa gitu. Karena ini kan bahan. Iya. Berbentuk bahan kan, jadi kita bisa kreasikan dalam bentuk apapun. Apalagi gitu. jaket juga ya. Jaket untuk cowok, yang- untuk celana juga. Ini kan bisa. unisex ya, bisa cewek bisa Iya, cowok gitu ya. bisa. Celana juga bisa gitu ya. Nah, kalau teknik yang paling susah di teknik pewarnaan shibori ini, teknik mana nih Mbak Mei? Kalau untuk pewarnaannya sih yang susah itu di bagian teknik apa namanya mokume dan nui. Pembuatan Mokume dan motifnya nui. itu iya, itu agak susah. Karena kan dia memang menjelujur menggunakan apa namanya? Menggunakan benang, jarum tangan harus telaten. Iya. Benar-benar harus telaten gitu. Satu gitu. Oke, saya mau nanya untuk anak-anak muridnya, anak murid ataupun beberapa orang yang belajar sama Mbak Mei gitu ya. Mbak Mei, berapa lama sih mereka benar-benar bisa sampai pinter gitu ataupun pandai untuk selesai buat satu motif gitu? Biasanya berapa lama mereka belajarnya? Kalau untuk yang dasar-dasar sih 1 hari itu udah bisa. Seperti Oh, aras ini cepet sih ya? harus, yang lama itu seperti yang saya bilang tadi kayak nui, mokume, itu lama. Karena karena kalau orang udah dibilang jahit tangan itu apa ya, bosan gitu sebetulnya. Jadi udahlah nanti dulu gitu kan. Jadi lebih cepat itu seperti arasi, itajime, kumo itu cepat. Nah, jadi 1 hari itu bisa 2-3 motif bisa selesai gitu. Nah seperti motif ini tuh bisa sampai 2 hari. Ya. Karena kita ngerjainnya kan satu-satu. Iya, yang motif yang jahit tadi Iya, ya itu menggunakan sampai jahit 2 itu. hari gitu ya. Oh, oke. Jadi tergantung motif sih Tergantung sebenarnya. motif, yes. Oke. Nah, sejauh ini kan udah udah dibuat gitu ya, menjadi produk-produk gitu. Mbak Mei ada kepikiran nggak untuk buat apa ya, kayak pameran sendiri, fashion runway or yang lainnya gitu? Pasti dong, pasti kepingin. Cuman mungkin waktu dan kesempatannya belum ketemu. Yes, gitu. mudah-mudahan ya, Iya, amin. sesegera mungkin. Jadi bisa buat Iya, yang brand sendiri. brand namanya. sendiri. Brand saya sebenarnya udah ada. Oh, udah ada. Begum. Oh, sebentar Mbak Mei, saya angkat telepon dulu ya. Ada telepon. Halo? Kok ada suaranya? Halo? Halo, Yes, Ibu atau Mbak, dengan siapa di mana? dengan Ayaka di Medan. Oke, Mbak Ayaka, silakan. Mau tanya apa? Saya mau nanya nih, Mbak, perawatan untuk kain shiborinya itu agar awet itu bagaimana ya? Oke, terima kasih Mbak Ayaka. Oke, sama-sama. Thank you. Oke, nah ini juga ya hampir ketinggalan nih, paling penting sebenarnya ya. Kita pun pasti pengennya awet, warnanya nggak pudar gitu ya. Gimana sih cara perawatannya supaya apa ya, tahan lama gitu? Kalau untuk kain sejenis ini mungkin jangan terlalu sering menggunakan apa namanya itu yang deterjen cair itu. Apa seperti pokoknya deterjen cair lah gitu. Ada merek apapun itu. Bukannya deterjen ke cair lebih bagus nih Mbak? Iya, lebih bagus memang untuk menghilangkan noda, tapi untuk Iya. kain itu kurang bagus. Oh begitu. Gitu. Jadi kita harus menggunakan cairan yang Yang seperti apa? deterjen biasa aja, serbuk-serbuk gitu, Deterjen jangan yang biasa. cair. Iya, atau menggunakan pemutih juga nggak boleh. Pemutih juga pasti dong, nggak boleh ya. Ntar kainnya jadi putih semua. Jadi putih semua, kembali lagi seperti semula gitu Iya. kan. Kalau untuk setrika seperti biasa? Sama biasa. Sama ya. Sama, seperti kain-kain batik gitu. Sama. Oke, untuk jemurnya sendiri juga Biasa. juga ya. Sama. Oke, berarti tinggal cara kita mencuci sebenarnya ya. Iya, jangan terlalu sering menggunakan deterjen cair sih. Itu Nanti aja. warnanya juga bisa Warnanya pudar sama pudar. kainnya itu cepat apa ya, rapuh gitu ya. Cepat gampang rapuh kainnya gitu. Yes. Oke. Nah, Mbak Mei, sejauh ini udah berapa banyak motif sih yang udah dibuat? Berapa ya? Banyak deh, nggak dihitung semuanya. Banyak Sudah banget. banyak, Mbak. Mbak Desta udah berapa banyak? Nggak terhitung Puluhan. ya. Itu Udah nggak terhitung. Iya, Kira-kira berapa?
Ya lebih dari banyak ya, puluhan lah iya, mungkin. Puluhan ya? Soalnya setiap dari kain itu ada Kita kadang kreasikan dua motif, masing-masing ada gitu. yang 3 gitu, ada yang 1 gitu. Satu Seperti ini lembar, kan beda-beda. satu lembar bisa 5, bisa 3 tergantung permintaan gitu. Oke, Mbak Mei, apa nih yang ingin dilakukan lagi ke depannya, rencananya? Impiannya sih kalau bisa ini bisa ke apa ya, ekspor ya gitu. Iya. Keluar gitu kan. Iya, ekspor keluar ya. Ekspor keluar karena saya lihat peminatnya lebih banyak gitu. Dari Fashionnya dari luar luar, negeri ya? Iya. Jadi harapannya sih kalau bisa ya bisalah produknya kita keluar gitu. Oke, Mbak Lisna, kan tadi Mbak Mei katakan udah ada brandnya sendiri. Brand apa sih yang dipakai? Untuk sekarang brandnya itu Meigum ya. Itu ada saya tuh. tadi Iya, di sini. Di jaketnya juga Meigum. Meigum. iya, Meigum. iya. Kenapa namanya Meigum? Sebenarnya sih itu bahasa alay ya. Ya ini kan Mbak Mei Mei ya, nama Mbak Mei. Gum itu artinya besar gitu. Gum besar dari bahasa apa ya? Bahasa alay. Hah, iya ya. Pada zamannya gitu ya. Banyak sih yang bertanya-tanya apa sih arti gum itu gitu kan. Oh, gitu. Iya. Instagramnya apa Mbak Lisna? Meigum juga. Meigum juga. Meigum juga. Iya. Meigum official ya. Oke, jadi pemirsa kalau misalnya mau kepoin produk-produk dari Mbak Mei boleh langsung kunjungin Instagramnya Meigum ya, ataupun nanti yang mau belajar juga silakan supaya bisa tambah kreativitas apalagi untuk ibu-ibu yang di rumah ya. Jadi bisa juga menghasilkan karena katanya ini bisnis yang sangat menjanjikan sekali. Mbak Mei, satu lagi nih Mbak Mei ya. Ada lagi sebenarnya banyak. Hampir lupa saya mau nanya apa. Mbak Mei, jadi Instagramnya Meigum gitu ya. Terus ke depan juga pengennya punya apa ya, bisa ekspor gitu ya. Produknya. Iya. Gitu. Saat ini yang belum tercapai apa? Apa ya? Sebenarnya banyak sih impian-impiannya, tapi impian terbesarnya sih bisa ekspor produknya gitu. Jadi biar lebih orang itu lebih mengenal gitu. Apa ini si Shibori, produk apa sih? Kalau untuk lingkungan Medan sendiri mungkin baru beberapa lah. Mungkin yang saya tahu baru 2 ya. 2 yang produksi. Oh ya, ini. saya mau nanya alamat. Oh, iya. Ya, alamatnya di mana Mbak Mei? Itu tadi. Iya di bukannya. Jalan Ambai, Gangkasan di Pancing. Oh, Jalan Ambai Pancing. Iya, deket Unimed, Deket Rumah Sakit Haji deket situ. Oke, udah gak terasa udah di segmen akhir ya Mbak Lisna, boleh kasih harapan atau pesan-pesan terkait dengan produk Shibori ini? Pesan-pesannya apa ya? Apa? Pengennya apa? Silakan. Ya kalau dari saya sendiri sih pesannya Jadi lebih berkembang aja ya kan? iya lebih berkembang aja, pengen ngenalin ke orang-orang lagi gitu, biar tahu gitu Shibori itu apa sih gitu. Karena kan masih awam kan, kakak sendiri pertama dengar Shibori apa nih Yes, Shibori? aku juga baru tahu hari ini dari Itu Mbak Shibori. Mei. Terima kasih loh Mbak Mei udah ngenalin ya. Mbak Mei boleh kasih pesan dan juga harapan terkait produk Shibori ini? Boleh. Kalau pesannya sih saya berharap ke depannya banyak peminat lagi untuk Shibori ini, karena kan ini juga termasuk ke tekstil nih untuk para peserta didik gitu, yang pihak-pihak pendidikan itu bisa diajarkan ke murid-muridnya ke depannya, karena ini memang tekniknya itu dari luar gitu, dari Jepang kan. Banyak yang dari siswa itu belum tahu apa ini Shibori gitu. Jadi kalau bisa dikenalkanlah ke peserta-peserta didiknya, khususnya di bagian fashion anak SMK gitu ya. Mudah-mudahan makin banyak juga yang tahu ya tentang ini. Terima kasih loh Mbak Lisna, makasih Mbak Mei sudah sharing bersama kita ya. Ini mudah-mudahan makin laris ya. Amin. Makin laris ininya produk-produknya. Iya, bisa ekspor. Bisa ekspor juga, terus makin banyak murid-muridnya juga ya. Amin, amin. Thank you so much ya. Oke, dan pemirsa terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kita di Ekonomi Kreatif. Dan tentunya ini mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda untuk bisa lebih menghasilkan ke depannya ataupun buat produk sendiri ataupun buat brand sendiri ya. Oke, silahkan aja. Nah, untuk pemirsa, kita akan kembali lagi Selasa depan dengan produk-produk UMKM lain. Jadi untuk pemirsa jangan lupa untuk nonton Ekraf ataupun Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa jam 5 sore karena tentunya bersama saya juga akan menghadirkan narasumber yang keren-keren pastinya. Kalau begitu terima kasih pemirsa, saya pamit undur diri dan selamat sore, sampai jumpa.